Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kembali kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Terakhir kemarin sudah sampai di peristiwa Fathul Makkah. Kapan dah terjadi peristiwa Fathul Makkah? Pak Salasun? 13 Hijriah. Masuk sobui aja. Kalau nggak salah ya. Aku nggak ada. Tahunnya Hijriah. tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Sekarang masuk peristiwa perang Hunain namanya. Ini setelah peristiwa Fathul Makkah, masih bulan tahun 8 Hijriah, bulan Syawal. Setelah Ramadan, Syawal. Pas 19 hari Nabi di Makkah, nah itu keluar Nabi. Berarti bertolaknya masih dari Makkah ini. Setelah 19 hari Nabi di Makkah itu pergilah ke Hunain namanya. Nah, lawannya suku-suku Arab yang masih merasa kuat dan bernyali, masih ingin melawan, tidak ingin tunduk di bawah Islam. Itu suku-sukunya. Ada suku Hawazin, suku Sakif, suku Nasr, suku Jusham, Sa'ad bin Bakar. Mereka ini berasal dari keturunan Qais Ailan. Nah, mereka masih merasa mulia, tak mau tunduk di bawah kekuasaan Islam. Jadi dikumpulkannya pasukan. Pemimpinnya Malik bin Auf namanya. Malik bin Auf. Dibawanya semua sukunya itu, anak-anak, perempuan, binatang ternak, semua dibawa keluar. Ingin berperang. Jarak dari Hunain ke Makkah ini 10 mil atau 16 kilo dari Makkah. Tidak terlalu jauh. Panam nih barangnya. Hah? Sampai kilo 16 aja lah. Enggak lah. Dari Panam ke kilo 16 lah. Bukan dari sini. Dari sini 4 kilo cuma berarti. Ini kilometer 5 lah. Nabi berangkat bersama pasukan 12.000. Ketika Fathul Makkah dari Madinah ke Makkah 10.000, ditambah lagi 2.000 pasukan yang ada di Makkah yang baru-baru masuk Islam. Masuklah situ Abu Sufyan, Safwan. Ayo penuh. Udah dimatikan. Iya. Jadi dalam suku Hawazin ini ada satu orang senior. Dia sudah buta, sudah tua dia. Namanya Duraid bin As-Simah. Dia berpengalaman nih dalam berperang. Dia sudah buta. Ketika mereka berhenti di lembah Autas, ditanyanya, "Di mana kita ini?" Dijawab, "Di lembah Autas." "Kenapa aku dengar banyak binatang ternak, kambing, ada anak-anak juga," kata dia. Malik bin Auf telah membawa semua manusia beserta kaum wanita, anak-anak dan binatang semua untuk berperang, kata orang itu. Lalu dikasihnya saran, kalau ingin menang, tinggalkan dulu anak-anak perempuan ini dan binatang-binatang ini. Yang pergi berperang itu hanya yang laki-laki saja.
pasukan, memang tentara, kata dia. Tapi oleh Malik bin Auf tak mau dia mendengar saran dari Duraid ini. Apa kau udah tua, udah buta, akalmu sudah lemah, tak mau dia mendengar saran. Jadi karena pasukan Islam ini berangkat 12.000 banyak, maka ada orang-orang Islam itu yang berkata, kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan. Agak sombong, karena ucapan mereka inilah nanti agak awal-awal perang itu kalah, agak susah menangnya. Tapi akhirnya menang juga. Karena melihat jumlah yang banyak, 12.000. Kalau jumlah yang suku Hawazin tadi, lawannya itu tidak diketahui jumlahnya. Tidak disebutkan di sini. Cuma nanti ada tawanan perang, dapat 6.000 tawanan. 6.000 tawanan. Sisanya lari. Sampai di Hunain itu pada hari Selasa malam, tanggal 10 Syawal. Masih suasana hari raya. Lebih dulu pasukan Malik bin Auf ini, lebih dulu pasukan lawan tiba di sana. Nah, di sini mereka ini pintarnya. Jadi ada jalan itu macam di sampingnya itu bukit, di tengah jalan. Jadi mereka ditempatkannya pasukan mereka di sepanjang jalan itu. Sembunyi. Pasukan pemanah. Disitulah nanti awalnya itu agak susah pasukan Islam jadinya. Begitu pasukan Nabi datang masuk lewat situ, diperintahkan oleh Malik bin Auf untuk menyerang serentak, diserang. Jadi begitu masuk pasukan, langsung dihujani anak panah serentak tiba-tiba. Karena mereka sudah duluan di sana dan sembunyi di samping-samping jalan kiri kanan. Maka begitu serangan mendadak itu, larilah pasukan Islam ini, kocar-kacir lari macam waktu perang Uhud. Lari mereka, tinggal Nabi cuma beberapa sahabat. Ada yang menyebut 80 sahabat tinggal bersama Nabi. Ada yang menyebut 100 orang yang ada di sekitar Nabi lagi. Bahkan Abu Sufyan pun berkomentar, kekalahan ini tidak akan berhenti kecuali mereka mundur sampai ke Laut Merah. Kalah kita nih, sampai lari ke Laut Merah barulah selamat kita tadi. Disitulah Nabi, sama seperti di perang Uhud, Nabi panggil lagi sahabat yang lari tadi, disuruh oleh Nabi, dipanggil oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ternyata Abbas ini suaranya keras, badannya besar, suaranya keras. Abbas bin Abdul Muthalib berteriak dia, manakah orang-orang yang pernah berikrar di bawah pohon, yang pernah baiat bersama Nabi? Melihat itu, mereka mendengar panggilan itu, maka mereka berkumpul lagi. Berkumpul lagi, lalu barulah bersatu lagi dan terus menyerang. Sampai akhirnya bisa menang. 70 orang korban dari suku Sakif. Itu dari suku Sakif saja, 70 orang. Kejadian ini Allah sampaikan dalam surah At-Taubah. Jadi perang ini banyak diceritakan Allah dalam surah At-Taubah. Isi surah At-Taubah itu tentang perang Hunain inilah banyak. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya.
dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Jadi ini peringatan bahwa bukan jumlah pasukan itu yang membuat kalian menang, kata Allah. Nah, ingat kalau waktu perang Badar cuma 300 lawan 1000 bisa menang. Jadi jumlah sedikit tidak membuatmu kalah, dan jumlah yang banyak tidak membuatmu menang, tapi Allah lah yang mendatangkan kemenangan. Allah tegur langsung. Ini yang didapat. Tadi kan mereka bawa semua kan, semua ternak dibawa, semua anak-anak wanita dibawa. Inilah hasilnya. 6.000 tawanan, 24.000 unta, 40.000 lebih domba, 4.000 uqiyah perak. Itu mereka kalah, lari mereka ke Taif. Tinggallah ini anak-anak wanita jadi tawanan. Mereka lari. Itulah bodohnya dia tadi, dikasih tahu sama siapa tadi? Yang senior tadi. Kalau engkau simpan ini semua di sana, kalau kita kalah masih selamat. Kalau kita menang pun ya masih selamat. Tapi kalau nanti dibawa semua ya itu pula entah apa, entah untuk penyemangat, entah apa tujuan Malik bin Auf. Makan enak dia di sini. 40.000 domba. Dan di antara tawanan itu ada namanya Asyaima binti Al-Haris, saudari sesusuan Rasulullah. Sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Datang dia, dikenalkannya dirinya, lalu Nabi mengenalinya, dihamparkan Nabi kainnya untuk tempat duduknya, dimuliakan oleh Nabi, lalu dibebaskan. Perang Taif. Jadi yang lari tadi, lari mereka ke Taif dari perang Hunain tadi. Lari mereka ke Taif, sembunyi di sana. Di sana ada benteng di Taif itu. Ini kelanjutan dari perang Hunain. Masih di bulan Syawal juga. Jarak Taif ke Makkah 90 km. Masih ingat Nabi berjalan kaki ke Taif dulu berdakwah, sampai di Taif dilempar pakai batu. Sampai di sana mereka masuk benteng, dikuncinya benteng. Maka Nabi mengepung selama 20 hari. Hanya terjadi panah-panahan. Panah aja. Tempat Nabi berkemah itu waktu itu tempat Masjid Taif Said ini. Masjid Taif Said ini, disitulah Nabi dulu berkemah untuk mengepung Taif. Setelah dari Taif barulah dibagi tadi ghanimah tadi. Ghanimah apa, Dok? Rampasan perang, Dot. Ghanimah, harta rampasan perang. Mudah pun agak apa kurang cerdas. Pikiran sama cewek Iya, jadi gitu kan, ya Allah. Digas, Dot. Jadi setelah Hunain tadi, harta rampasan perang tadi disimpan dulu di Ji'ranah nama tempatnya. Setelah dari Taif baru Nabi ke sana membagi. Ini pembagiannya. Yang didahulukan itu para mu'alaf yang masuk Islam ketika Fathul Makkah. Antaranya Abu Sufyan. Itu tengok pembagian jatah Abu Sufyan. 40 uqiyah perak sama dengan 6.400.000 tambah 100 ekor unta. Setelah itu ditanya lagi, untuk anakku mana, kata dia. Untuk Yazid. Yazid itu anak dia. Dikasih lagi Nabi sama jatah dia, 40 uqiyah tambah 100 juta. Untuk anakku satu lagi, katanya, Muawiyah, 2 anaknya yang ikut. Dikasih lagi Nabi sama jatahnya. Itu Abu Sufyan anak-anaknya baru. Lalu Hakim bin Hizam. Hindun ada apa nih? Hindun mah ikut berperang. perempuan. Kan anaknya. Kan anaknya. Bukan istrinya. Jelaskan, Dok. Hakim bin Juga. mana tadi? Kan hilang. Hakim bin Hizam 100 ekor unta juga. Safwan nih, yang Safwan. Dikasih 100, tak tambah lagi dia 100.
Ditambah lagi Nabi 100. Minta tambah lagi dia. Jadi 300. Boleh minta tambah-tambah. Tidak marah Nabi. Nah, karena orang ini pemuka-pemuka Quraisy ini, pemimpin ketika zaman jahiliyah mereka nih pemimpinnya, Sofwan. Dapatlah dia 300 unta. Lalu Al-Haris bin Al-Haris 100 unta. Pokoknya semua pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin kabilah dapat 100 unta. Ada yang 50, ada 40. Berapa nilainya? Kalau 100 unta kali 35 juta. Kali 30 juta lah, 300. 30 juta kali 100. 3M. Baru sekali mereka ikut perang nih sama. Maka untuk menguatkan iman mereka, jadi mereka berpikir juga, kita baru sekali ikut perang langsung dapat 100 unta. Dulu mereka yang ngasih tawaran 100 unta bagi siapa yang bisa menemukan Nabi ketika hijrah. Dikasih imbalan 100 unta. Sekarang dia yang dikasih 100 unta sama Nabi karena ikut masuk Islam dan berperang. Karena tadi berapa? 24.000 untanya tadi. Lalu untuk pasukan yang jalan kaki 4 ekor unta, 40 domba. Yang pakai kuda 12 unta, 120 domba, satu orang. Itu jatah-jatahnya. Maka melihat ini, orang-orang Ansor yang dari Madinah cemburu mereka. Mereka tak dapat. Mereka tak dapat jatah. Mereka hanya dapat ini aja. Dapat jatah ini aja. Ya, yang ikut itu. Yang pemimpin-pemimpinnya itu nggak dapat macam itu, 100 unta nggak dapat. Maka kasak kusuk lah mereka. Apa namanya? Gosip-gosip. Apa kata mereka? Demi Allah, Rasulullah telah bertemu dengan kaumnya sendiri dan melupakan kita. Rasulullah sudah jumpa sama orang kampungnya, lupa sama kita, kata dia. Mereka gosip-gosip semua tersebar. Maka dengarlah oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemimpin mereka. Salah seorang pemimpin Ansor itu Sa'ad bin Ubadah dipanggil oleh Nabi. Wahai Rasulullah, kata dia, dalam hati orang-orang Ansor ada perasaan yang mengganjal atas apa yang kau lakukan dalam pembagian harta rampasan ini. Engkau bagi-bagi kepada kaummu dan kabilah Arab dengan bagian yang sangat besar, sementara orang-orang Ansor tidak dapat. Ditanya oleh Nabi, di pihak mana kamu memposisikan dirimu, wahai Sa'ad? Kamu di pihak yang mana? Kata Nabi, ya Rasulullah, aku tidak memiliki pilihan lain kecuali harus bersama kaumku. Aku ikut kaumku, kata dia. Kalau demikian kumpulkan semua orang-orang Ansor, kata Nabi. Kumpulkan di ruangan ini, kata Nabi. Dipanggillah semua orang-orang Ansor, masuk ke dalam sampai penuh ruangan itu, tempat pertemuan. Sampaikan oleh Nabi, wahai kaum Ansor, telah sampai padaku desas-desus yang ada di antara kalian. Adakah di antara kalian yang hatinya masih mengganjal dengan putusanku dalam pembagian harta rampasan perang ini? Bukankah dulu aku mendatangi kalian sementara kalian dalam keadaan sesat, kemudian Allah beri petunjuk kepada kalian? Bukankah dahulu kalian miskin, kemudian Allah membuat kalian kaya? Dahulu juga kalian bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian. Sampai ke Nabi. Intinya disebutkan oleh Nabi, mereka ini aku berikan banyak harta rampasan perang untuk mengokohkan iman mereka. Sementara kalian, aku sudah yakin iman kalian ini kuat, kokoh. Kata Nabi. Apakah kalian mau? Apakah kalian cemburu kepada mereka yang membawa pulang unta dan domba, sementara kalian pulang bersama Rasulullah, Nabi kalian? Situlah mengobat hati mereka, menangis mereka sampai basah jenggotnya mendengar ucapan Nabi ini.
Mereka hanya membawa unta dan domba pulang, sementara kalian bersama dengan Nabi kalian, kata Nabi. Lalu tenanglah kembali orang-orang Ansor itu. Nabi sampai di Madinah 6 hari sebelum habisnya bulan Zulhijjah. Lupa tadi. Setelah pembagian harta tadi, Nabi balik lagi dulu ke Makkah untuk umroh. Tuh, mana? Umroh. Balik ke Makkah untuk umroh. Setelah umroh baru balik ke Madinah. Berarti Nabi umroh 2 kali. Umroh 2 kali, haji sekali ya, Nabi. Berarti yang lebih dari 2 kali bid'ah itu ya kan? Nah, Nabi umroh 2 kali, haji sekali. Besok kalau ada yang nanya berapa kali Nabi haji? Sekali. Nah, haji cuma sekali, haji wada terakhir nanti. Umroh 2 kali. Ketika tahun 7 dan tahun 8. Iya, apa dunia. Jadi bukan berapa kalinya itu haji dan umroh itu, cuma nilai setelah pulang dari sana itu yang penting. Pulang haji nanti bawa anjing juga apa buru? Itu orang kampung Buya kan? Haji apa loh? Jangan dia penuh. Lanjut ya, lanjut. Next. Pengiriman utusan dan satuan perang setelah Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah itu bulan Muharram diutuslah petugas zakat ke berbagai daerah, 16 orang petugas zakat. Bulan Muharram tahun 9 Hijriah mulailah itu zakat-zakat itu diminta. Jadi zaman dulu zakat itu dijemput oleh petugas ke rumah-rumah. Bukan nunggu di masjid. Ya kan Pak Sarsun? Ini udah menunggu di masjid. Marah pula orang tak ada bayar zakat. Astagfirullah. Ini perlu di-share nanti ini share. Kalau mau orang bayar zakat datang ke rumah, jemput. Bantu hitung. Tolong. Ini nunggu di meja minta apa jatah pula ya? Udah nunggu. Tak bayar zakat orang disalahkan pula orang lain. Astagfirullahaladzim. Bilangnya apa? Bilangnya bukan pajak, rampas. Lalu mengirim satuan perang, pasukan-pasukan. Ada berapa tuh? Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini pasukan-pasukannya. Ke kabilah-kabilah yang masih ada yang kecil-kecil aja nih, suku-suku kecil yang belum masuk Islam. Ini baru perang yang besar. Tahun 9 Hijriah. Bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Lawannya Romawi lagi. Jadi setelah dikirim pasukan kecil-kecil tadi, tak ada lagi perang dengan orang Arab, tak ada lagi itu. Semua Arab sudah aman, kondusif. Sekarang arahnya ke Romawi lagi, internasional lagi mainnya, bukan lagi lokal dalam negeri tapi luar negeri, internasional. Romawi waktu itu pasukan yang paling kuat di dunia. Heraklius. Dan Romawi ini bukan hanya sendiri, ada pasukan koalisinya, orang-orang Arab masih yang dekat-dekat perbatasan, yang masih di bawah wilayah Romawi, di bawah jajahan Romawi. Suku Ghassan dan lain-lain. Pasukan Romawi 40.000. Nah, jadi perang Tabuk ini awalnya pasukan Romawi ini yang mau nyerang ke Madinah. Kumpulkan mereka pasukan 40.000 karena mereka khawatir dengan pengaruh Islam. Ya. Karena sebelum ini kan ada perang Mu'tah yang 3.000 lawan 200.000 itu. Sedangkan sedikit aja pasukan orang itu berbahaya, apalagi tidak bisa dibiarkan. Karena sejak peristiwa Mu'tah itu banyak orang-orang kabilah-kabilah Arab yang dulu di wilayah di bawah Romawi banyak yang pindah masuk Islam, tidak lagi mau mengikuti Romawi. Maka ini bahaya kalau dibiarkan terus, kata orang-orang Romawi ini. Maka mereka awalnya ingin menyerang ke Madinah ini.
Jadi pertimbangan Nabi, kalau mereka ini dibiarkan, orang Romawi ini terus masuk ke wilayah Arab, maka orang-orang yang sudah masuk Islam itu nanti bisa pindah lagi, ikut Romawi lagi. Maka ini bahaya, menampakkan kelemahan Islam jadinya. Padahal waktu itu kondisinya musim kemarau di Madinah, panas, malas orang keluar waktu itu. Apalagi jaraknya tuh coba tengok, 685 kilo. Medan Pekanbaru. Jalan kaki itu. Jalan kaki nih onta gantian. Pening kepala. Jadi malas lah orang apa ini keluar. Pas pula kurma waktu itu sebentar lagi panen. Dan mau masak kurma. Jadi mereka enak di bawah pohon kurmanya duduk santai. Karena kalau keluar panas. Jadi agak sulit kondisi waktu itu. Kondisi kaum muslimin. Makanan tak ada, musim kemarau. Sebentar lagi panen kurma, ini mau ditinggalkan macam mana tuh? Sawit nanti kan mau panen, mau ditinggalkan pula. Diambil pula sama orang. Tapi setelah Nabi pertimbangan Nabi tadi, memang tak bisa dibiarkan, harus kita susul kata Nabi. Maka disampaikan oleh Nabi bahwa kita akan keluar untuk berperang melawan Romawi. Jadi ketika mendengar pasukan Romawi ini sudah bersiap 40.000 menuju Madinah, apa suasana di Madinah itu genting, semua ketakutan, bahkan sampai sekelas Umar pun takut. Jadi Umar ini ada kawannya, biasanya kalau dia tidak hadir di majelis Rasulullah, dia tanya sama kawannya ini, apa tadi kaji kita tadi? Kalau kawannya ini tak ada, ditanya oleh kawannya sama Umar gitu. Suatu hari datanglah kawannya ini malam-malam habis sisa digedor-gedor pintu. Begitu dibuka Umar, apa? Udah datang pasukan Romawi kata Umar. Itulah gambaran gentingnya, khawatirnya keadaan di Madinah waktu itu. Umar pun khawatir kalau pasukan Romawi sudah sampai. Di Tabuk namanya. Tabuk. Inilah tadi jaraknya dari Madinah. Zaman Tabuk. Tabuk itu perbatasan. Setelah Tabuk itu wilayah Romawi lagi, Syam, Palestina. Jadi Madinah itu berbatasan langsung dengan Syam. Nanti ada petanya. Tengok ya. Setelah itu ada peta kalau tak salah. Itu Tabuk. Ini Madinah, itu Tabuk. Itu setelah garis itu wilayah Syam lagi itu. Nampak? Sekarang apa negara ini? Tabuk nih. Inilah perbatasan Syam. Jadi orang Romawi itu dari sini, dari wilayah Syam, ke sini harus disusul. Sejauh mungkin nyusulnya. Kalau nyusulnya di sini bahaya. Jadi masuk terus sampai ke Tabuk. Tutup. Jadi begitu diumumkan, inilah persiapan kaum muslimin, berlomba-lomba para sahabat berinfak untuk perang Tabuk ini. Disinilah kalau yang pernah mendengar kisah sedekah Utsman banyak itu di sini. Nih, sedekah Utsman sendiri. Utsman ini sebelum diumumkan perang ini dia mau pergi berdagang, udah siap mau berdagang ini. Kapilah dagangnya sudah siap, 200 unta udah penuh muatannya, mau berangkat 200 ukiah. Begitu diumumkan, tak jadi Utsman pergi berdagang, semuanya diinfakkan untuk bekal perang. Sampailah 900 unta sedekah Utsman. Itu 27 M tuh, kalau dikali 30 juta saja satu unta. Itu baru unta, kuda 100 kuda. 3,5 miliar nilainya kalau dikali 35 juta. Emas 1000 dinar emas 4,25 miliar. Perak 32 juta. Berapa total? Sedekah Utsman. 35
27 miliar tambah 3 miliar udah 30 miliar, 34, 35 miliar. 35 miliar sedekah Utsman. Belum yang air lagi sampai sekarang. Ini baru sekali ini aja untuk perang Tabuk aja, untuk pergi perang aja. Belum yang lain-lain yang di waktu yang lain. Berapa kekayaan Utsman? Kaya sahabat. Ya ini kan udah nilainya udah zaman sekarang ini. Udah dikalikan zaman sekarang. 35 miliar sekali sedekah. Ada orang kita sekarang sedekah. Ada khas. 3.500 Ah, itu dia 35.000 coba Pak. itu pun berat mau naruh. 35.000. Lalu lanjut ya. Utsman 35 miliar. Abdurrahman bin Auf 200 rupiah. Abu Bakar semua hartanya yang punya dia di rumah dibawanya. Dia cuma punya 4.000 dirham, dibawa semua. Beda walaupun cuma 16 juta nilainya, tapi cuma itu yang dipunya lagi. Dibawa semua. Sedikit kali itu dah. Nah itu tidak tahu kita, tidak ada keterangan. Kan, tapi dia paling kaya tuh ya kan. Mungkin waktu itu entah cuman kondisinya, tidak tahu kita. Pacekli. Umar bin Khattab separuh hartanya. Inilah kisah kalau ada pernah dengar Abu Bakar datang, ya Rasulullah aku serahkan semua hartamu. Lalu apa engkau punya lagi? Aku punya Allah dan Rasul, Allah dan Rasulnya. Itu jawab Abu Bakar. Datang lagi Umar mau mengalahkan Abu Bakar, tak bisa. Umar cuma bisa separuh ini bawahnya. Dalam sedekah. Abbas bin Abu Thalib banyak juga nih sahabat-sahabatnya. Talha, Sa'ad, Muhammad bin Maslamah. Yang perempuan-perempuan perhiasan-perhiasan semua dikasih. Hidun. Bahkan yang susah pun, orang-orang susah pun mau mereka memberikan sedekah itu. 1 mud kurma, gandum. Kalau kita beras sekilo lah, itu pun dikasih. Pokoknya apa yang mampu semua ngasih. Tak ada yang tidak ikut. Banter yang sumbang banter dulu. Sumpah kan. Kayak Baitul Mal lah ya kan. Nah. Banter doang disumbang. Dan ini ingat, mereka pun Walaupun sedikit kan. ikut berperang itu, bukan cuma ngasih uangnya saja, bukan cuma ngasih impaknya saja. Ikut perang. Mereka pun ikut berperang. Itu hebat Baitul Mal. Itulah berjihad dengan diri, berjihad dengan harta. Jadi kalau sekarang kita juga seperti itu, alhamdulillah. Jadi kita ikut sahabat, walaupun kalau jumlahnya tidak sebanding dengan sahabat, ya kan? Tapi paling tidak kita ikut dengan diri kita, dengan tenaga, ikut dengan harta. Itulah ciri-ciri para sahabat, orang beriman. Bisa banter dulu ya, kau tuh pasti kan. Iya, dijual ya kan. Ya, ada guna itu banter. Yang tidak ikut itu kecuali orang-orang munafik yang tidak ikut. Dania tuh gitu. Orang-orang munafik disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Lelang murah. Allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Inilah kerja orang munafik. Nampak dia ngasih, orang ngasih cuma 1 mud kurma, sedikit kali sedekah kau katanya. Nampak orang ngasih banyak, paling itu ria itu. Ini orang ya, itu orang munafik. Ini ciri-ciri orang munafik ketika zaman Nabi ini. Zaman Nabi, bukan zaman sekarang. Ya zaman sekarang buya. Dia sendiri tak ikut. Itu. Disuruhnya panter dijual. Dania. Nampak orang sedekah sedikit dicemeehnya. Ini sedikit kali. Pasti itu. Nampak orang sedekah banyak, paling rianya itu. Paling duit korupsi. Paling duit apa haram yang disedekahkan. Foto masuk media sosial, Itu bilangnya orang munafik ria. itu. Paling ria itu, di foto-foto pula kan. Di share pula di Facebook kata dia. Melecehkan kita katanya. Itulah. Harga diri. Itu kenakan orang ya. Ali bin Abu Thalib waktu itu tidak ikut.
dilarang oleh Nabi, disuruh oleh Nabi tugasnya khusus menjaga keluarga Nabi di Makkah. Jadi oleh orang-orang munafik yang tidak ikut, dicemeehnya Ali ini. Karena dia tidak ikut, masa cuma tinggal suruh jaga jadi satpam. Panas Ali, disusulnya Nabi. Begitu jumpa Nabi di jalan, disuruh Nabi pulang lagi. Tidakkah engkau ridho seandainya kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Waktu Nabi Musa pergi menerima wahyu ke Bukit Tursina itu kan disuruh Harun menjaga Bani Israel. Itu maksudnya. Perang Tabuk memakan waktu selama 50 hari. 20 hari di Tabuk, 30 hari perjalanan pulang pergi. Berarti 15 hari perjalanannya. Pergi 15 hari, pulang 15 hari. Itulah jauhnya tadi, 685 kilometer. Jadi setelah pasukan Islam ini sampai di Tabuk, sampailah kabar ke orang Romawi bahwa pasukan Islam sudah bersiap. Maka mendengar kabar ini langsung ketakutan pasukan Romawi tadi. Mundur mereka jadi, enggak jadi sanggup melanjutkan perjalanan. Seketika rasa takut merasuk begitu dalam ke jiwa mereka. Padahal awalnya mereka sombong, tapi belum lagi berjumpa sudah takut mereka. Itulah hebatnya Rasulullah. Salah satu mukjizat Rasulullah. Orang belum berjumpa dengan Nabi sudah takut dalam hatinya. Mereka merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun kocar kacir dan tercerai-berai. Maka tak jadi mereka datang. Bahkan mereka belum keluar dari wilayah Romawi, masih dalam wilayah, sudah dekat perbatasan. Tak jadi sanggup, pulang lagi. Tapi itu kalau tidak disusul tadi, belum tentu mereka terus lanjut ke Madinah itu. Tapi begitu mereka disusul, macam orang gertak-gertak nih. Digertak rupanya lawan itu lebih kuat lagi mentalnya. Mundur aja. Datang ke rumah kau. Dulu pula dia datang lagi. Sembunyi habis itu. Macam itulah. Jadi karena tidak jadi perang tadi, ketika di Tabuk itu diutuslah oleh Nabi Khalid bin Walid ke daerah Daumatul Jandal. Coba tengok peta tadi ya. Daumatul Jandal. Tuh, Daumatul Jandal yang di atas. Memang di garis perbatasan dengan Romawi itu. Dari Tabuk Nabi diam situ, diutus Khalid ke sana bersama 420 pasukan berkuda. Sampai di sana nama pemimpinnya Ukaidir. Mengaku dia mau ikut Islam dengan dia nanti membayar tebusan 2000 ekor unta, 800 budak, 400 baju besi, 400 tombak. Dibayarkan dia sebagai tanda pengakuan dia. Dia pemimpin satu suku itu. Apa sukunya? Itu di Daumatul Jandal. Iya, banyak ya. Jadi mereka berbalik meninggalkan Romawi dan mendukung kaum muslimin. Jadi daerah perbatasan itu udah Islam semua lagi tuh. Tinggal wilayah Romawi saja lagi. Nanti wilayah Romawi Syam itu ketika zaman Umar bin Khattab. Palestina itu, pembebasan Palestina ketika zaman Umar bin Khattab. Jadi sebetulnya kalau Arab itu mau, dia langsung berbatasan itu dengan Palestina itu. Kalau mau mereka menyerang Israel itu apa tidak hancur Israel. Tapi sekarang dia bela Israel. Siapa? Arab lah, munafik itu. Tapi justru rudal yang lewat ke arah sana dia cegat. Yang dari Yaman. MBS udah ada. Yaman di sini. Lewat rudalnya dicegat mereka. Arab pula yang cegat. MBS biau. Tembak jatuh.
Nggak ada otak ya. MBS ya. B-nya kan biawak. Nah, jadi semenjak ini wilayah Islam itu langsung berbatasan dengan Romawi. Nah, tidak ada lagi memang langsung pindah ke Romawi barulah tidak ada Islam. Langsung berbatasan garis itu dengan Islam itu, dengan Romawi. Setelah itu baru Nabi balik lagi ke Madinah. Bentar ya, tunggu, balik. 80 orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk. Sampai di Madinah melapor mereka, banyaklah alasannya. Ini nggak bisa ikut kemarin kayak gini-gini ya. Lagi sakit. Nah, anak lagi sakit ya kan. Kejepit. Sarap mana? 80 orang munafik. Ada 3 orang beriman. Nih, 3 orang beriman yang tidak ikut. Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi. Hukuman bagi mereka diberi oleh Rasulullah, dilarang seluruh sahabat untuk bicara sama mereka. Diboikot, didiamin. Selama 50 hari. Setelah 50 hari turunlah ayat surat At-Taubah. Lagi-lagi At-Taubah. Jadi surat At-Taubah itu cerita tentang perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk. Surat At-Taubah. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan. Surah At-Taubah ayat 118. Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari sisa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Innallaha huwat tawwabur rahim. Itulah isi surat Taubah itu tentang perang ini. Yuk ya. Pengaruh perang Tabuk. Nah, jadi ini menyadarkan seluruh orang-orang Arab di Jazirah Arab bahwa tidak ada kekuasaan apapun yang akan bertahan di situ kecuali Islam. Bahkan Romawi pun tak bisa sanggup. Kabilah yang dulu ikut orang Romawi sekarang ikut Islam. Lalu orang munafik ini sangat berharap mereka orang Romawi bisa menghancurkan Islam. Tapi ternyata setelah ini tahu mereka kecewa lah mereka, tak ada lagi harapan gitu. Berarti orang munafik ini Islam ya enggak? Islam ya. Orang munafik itu Islam. Mana Kristen munafik? Ngapain masuk Islam? La ilaha illallah. Untuk menyelamatkan dirinya saja. Pura-pura. Untuk berbadi dia. Biar Cicak dia, cicak. Mana hatinya itu Bukan kafir? Sufyan. Hatinya itu kafir ya? Hatinya itu mencari-cari cara supaya gimana mengalahkan ini orang Islam. Nanti kalau Islam kalah dia balik lagi itu. Murtad lagi. Itu dia. Nunggu kekalahan Islam. Jadi amal itu kan pagi Islam. Jadi ada kisahnya, lupa. Mereka membangun masjid. Nah, ini kalau pernah dengar masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Namanya Masjid Diror, tidak salah. Salah enggak? Masjid Diror. Apa arti dia? Dibangun oleh mereka, disuruh minta oleh mereka Nabi sholat di sana sebelum perang Tabuk. Tapi Nabi tak mau. Tunggu pulang nanti kata Nabi. Begitu pulang dari Tabuk, turun perintah Allah untuk menghancurkan masjid itu. Nah, itulah. Kalau pernah dengar Nabi menghancurkan masjid, itulah masjid yang dibangun oleh orang munafik. Sudah dibangun. Masjid Diror. Masjid itu mau dijadikan mereka markas khusus orang-orang munafik saja. Macam sekarang kan banyak masjid khusus kan. Khusus orang-orang tertentu saja. Menjadi markas. Nah, itu orang munafik itu mau membuat seperti itu. Jadi kalau mereka rapat di situ rapatnya biar tidak dicurigai. Masjid Diror dan dihancurkan oleh Nabi. Beberapa peristiwa terjadi tahun 9. Ada seorang wanita Al-Ghamidi. Kalau pernah dengar cerita Ustaz Somad, datang dia menjumpai Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Minta dirajam dia, dihukum. Kata Nabi, waktu itu dia masih mengandung, suruh pulang dulu melahirkan anak. Datang lagi dia
disuruh Nabi pulang dulu menyusui anaknya. Setelah selesai menyusui anaknya baru dirajam. Rajam itu sampai mati. Ditanam setengah badan, dilempar batu sampai mati. Kalau zaman sekarang, heboh lah orang melanggar HAM apalah sadis. Sekarang langsung bahagia pula ada status ya. Itu kalau orang, karena dia takut mendapatkan balasan di neraka. Alhamdulillah garis 2 katanya. Itu pun siapa? Siapa yang bincong apa itu? Bincong Lalu peristiwa lain, Raja Najasyi, Raja Habasyah Najasyi meninggal dunia. Tinggal di Eropa tuh ya. Dan Nabi sholat ghaib. Disolatkan Nabi sholat ghaib Raja Najasyi. Lalu putri Nabi Ummi Kulsum, istrinya Utsman bin Affan. Ummu Kulsum itu istrinya Utsman bin Affan yang kedua. Kata Nabi, kalau ada anakku satu lagi, kata Nabi, aku nikahkan juga sama engkau, Utsman. Dan akhirnya gembong munafik pun mati juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi tetap menyolatkan dia. Umar bin Khattab melarang sebetulnya. Dilarang oleh Umar, Nabi menyolatkan. Tak usah lagi Rasul menyolatkan. Tapi Nabi tetap solatkan. Dan setelah itu turun ayat yang menegur Rasulullah. Dan membenarkan tindakan Umar. Bahwa memang benar orang munafik itu tak usah disolatkan. Bahaya juga itu. Banyak yang tak pernah solatkan di seminggu. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak solat, kalau mati tak usah disolatkan. Mana ini? Tahu apa? Ayo, kita keluarkan. Kita solatkan. Besok kita pasang pengumuman. Orang Islam yang tidak solat tidak wajib disolatkan. Ya serahnya lah apa ya. Dia solat di rumah, tapi kalau Jumatnya saja tidak solat, Di rumah juga. oh. Sedangkan Jumat saja tak solat, apalagi 5 waktu. Ragil. Rajin. Ada lagi? Lanjut. Ada lagi ada 14 nya, hitamnya dia, Lalu Abu Bakar menunaikan haji. Mana yang ada? Tahun 9 Hijriah, bulan Zulhijjah 9 Hijriah. Nabi utus Abu Bakar untuk mengajarkan haji kepada kaum muslimin. Dan sejak itu diumumkan, setelah tahun ini tidak ada satupun orang musyrik yang boleh menunaikan haji. Tidak ada lagi yang boleh melakukan tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Kalau dulu masih ada. Semenjak tahun 9 ini tidak boleh lagi orang kafir, orang musyrik menginjak Masjidil Haram. Itulah mulainya tahun 9 Hijriah. Tanda berakhirnya masa penyembahan berhala di Jazirah Arab. Dan setelah perang ini tak ada lagi perang zaman Nabi. Habis sudah. Tahun 9, 10 Nabi wafat. Jadi Nabi itu cuma setahun terakhir itulah yang tenang, tak ada perang. Sampai tahun 9 masih ada perang. Tambahan sedikit, telaah seputar peperangan yang terjadi. Jadi di antara semua peperangan yang terjadi itu, nampaklah bahwa Rasulullah itu adalah komandan militer yang terhebat sepanjang sejarah. Tak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah sebagai komandan militer. Strateginya jitu, tajam firasatnya, paling cermat keputusannya. Kalau sudah memang maju buat perang, tekadnya kuat, tidak ada lagi mundur. Keberanian yang luar biasa. Ada 2. Cerdas, menyusun taktik perang. Kalah itu cuma 2 dalam perang Uhud dan Hunain tadi awalnya saja. Perang Uhud itu pun karena kelemahan pasukan, karena tidak mengikuti arahan Nabi, membangkang. Karena kesalahan mereka sendiri. Bukan kesalahan Nabi sebagai komandonya. Tapi itu pun masih bisa Nabi satukan lagi kan. Tidak terlalu kalahnya. Termasuklah perang Hunain tadi, yang awalnya mereka kalah itu. Kemudian disatukan lagi oleh Nabi. Bisa lagi maju dan akhirnya menang. Sementara yang lain-lain hampir tidak ada kalah. Tidak pernah kalah selama perang. Jadi perang dalam Islam itu untuk membuka jalan dakwah. Untuk membebaskan orang memilih agamanya. Nah, ini harus kita paham juga. Jangan Buya salah apa. Nanti Buya habis ini mau berperang aja kan. Perang aja.
Mau jihad pula, nanti pasang pula bom di apa. Membunuh diri. Jangan biar bahaya. Akhirnya dia ahas. Bukan itu yang jihad itu. Jihad itu untuk Oh, dia ngerakit. menyelamatkan banyak orang. Kalau perang zaman jahiliyah itu tujuannya memang hanya untuk merampas, balas dendam, membunuh, berlaku sewenang-wenang. Itu tujuannya perang zaman jahiliyah. Tapi perang zaman Nabi tujuannya untuk membebaskan orang. Dan orang yang sudah kalah itu tidak dipaksa masuk Islam. Bebas mereka. Kalau mereka mau masuk Islam, masuk Islam. Tak mau masuk Islam ya tak apa-apa. Tapi yang penting disampaikan dakwah itu sama mereka. Itu peperangan dalam Islam. Dan setiap perang itu Nabi berpesan kepada komandan pasukan, jangan kalian melampaui batas, jangan membunuh orang, anak-anak, jangan membunuh wanita, orang tua yang renta, tempat ibadah jangan dihancurkan, bangunan jangan dihancurkan, pohon jangan ditebang. Itu pesan-pesan Nabi kepada setiap komandan. Jadi itulah peperangan dalam Islam seperti itu. Nah, mungkin sampai situ dulu. Besok baru kita masuk haji wada, haji perpisahan. Ya itu dah sabaran sudah lapar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita takziah, jangan lupa ke tempat Subri. Ikut sama-sama menyelenggarakan jenazah. Siapa yang datang ikut menyolatkan dapat 1 qiraat pahalanya. Siapa yang sampai ke kuburan dapat 2 qiraat. 1 qiraat itu sebesar apa ya Rasulullah? Sebesar bukit Uhud.